Halo teman-teman pecinta aglonema, di episode kali ini saya akan share pengalaman bagaimana menangani aglonema yang punya banyak tunas di luar media tanam seperti ini. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana mulai dari treatmentnya, lalu penanamannya, hingga review hari ke hari. Northern Star. Ketika habis saya buka lalu saya amati, ini ada yang unik. Kok banyak sekali bermunculan taring dari samping. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya, lewat bawah ya. Ini kayaknya sellernya ini petani hebat, punya hormon perangsang tumbuh tunas kayaknya. Saya mikirnya seperti itu. Gitu. Wah, yaudah, bagus nih. Berarti amanah lah sellernya gitu. Tapi setelah 2 minggu saya amati, biasanya kan kalau 2 minggu paling enggak muncul ya ada daun baru di sini, walaupun cuman kecil gitu kan. Nanti kalau sudah 3 minggu lebih tinggi lagi, ini enggak ada. Oh alah, ternyata dia mengalami yang dinamakan mati pucuk. Nah ini contoh mati pucuk. Setelah terjadi mati pucuk, otomatis tanaman akan mencoba menumbuhkan yang baru nih, dari samping sampai 4 ini yang kelihatan. Oh 5, ada 5 ini teman-teman. Nih, di sini ada 5 ya, 5 dari samping menumbuhkan. Nah ini sudah sampai ke kandang saya, sudah 2 minggu di sini dan potnya masih putih ya, belum saya ganti media tanamnya, belum saya ganti, belum, potnya juga belum. Dan ini malah muncul kayak gini, ada jamur embun-embun jelaga gitu di sini. Ini kelihatan banget. Makanya saatnya kita bongkar, kita lihat bagaimana kondisi secara menyeluruh tanaman ini. Baik, kita bongkar ya. Ini sellernya itu nggak ngasih tahu ke saya, ternyata mati pucuk. Lah ini kalau kondisi kayak gini bisa dibilang untung atau nggak untung ya, tapi yang penting datang ke sini sehat, nggak lonyot, itu udah bagus banget. Nah ini kita lihat dulu. Oke, akarnya, wah akarnya lumayan nih. Ini taring yang paling besar. Ternyata banyak. Saya semprot dulu ya. Setelah saya cuci semakin kelihatan ya, nih akarnya bagus dan terutama taring-taringnya. Sekarang kita hitung bareng nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ada 7. Keren banget ya. Tapi kalau ini saya diamkan aja belum tentu mereka bisa tumbuh semuanya bareng-bareng. Pasti rebutan nutrisi, ada salah satu yang dikalahkan kayak Esmeralda itu kan. Nah ini makanya sekalian aja saya cacah-cacah, perbanyakan nggak jadi dipajang karena cantik ya. Ya wis lah. Oke, kita mulai. Yang pertama dipotong bonggol utama dulu. Nah, oke. Kita lihat dulu yang ini memungkinkan untuk dipisah lagi enggak. Ini kayaknya nanti akan saya tumbuhkan dulu biar seperti ini ya. 1. Saya biasanya akan memanfaatkan daun-daun seperti ini kalau bisa untuk 1 daun pancing itu lebih bagus. Tapi setelah saya melihat ini ya, ini terpaksa ada beberapa daun yang dibuang seperti ini sudah terdesak akar. Nah, ini 1 saya tanggalkan. Biar kelihatan kalau mau dipotong kan titik potongnya kelihatan. Nah ini untuk daun pancing nih, jadi ini tetap saya pertahankan. Sementara yang ini yang saya tanggalkan nih, ini sudah terdesak akar dan nanti titik potongnya di sekitar itu. Saya tanggalkan dulu ya. 2
2. Nah, sekarang titik potongnya semakin kelihatan. Ini ada 1, 2, 3 tunas ini. Nah, rencana akan saya potong bersama akar, ada 1 daun pancing. Sekarang kita mau melakukan pemotongan, harus hati-hati. Ternyata ini ada mata tunas, ini mata tunas ya, karena kita ambil ada 1 daun pancing. Nah, sebentar, benar-benar pas di bawah ruas. Ini motongnya saya menyesuaikan ruas ya. Ruasnya miring, ini saya potong miring. Hati-hati. Tujuannya supaya daunnya 1 tadi itu nggak terpotong. Nih, oke ya, berhasil ya. Nih, putih, bersih. Nah, nggak ada indikasi spot atau biang busuk. Berikutnya, nah, sekarang kita juga ambil di bawah ruas persis itu 1 daun pancing lagi. Di bawah ruas supaya nggak melukai mata tunas. Oke. Nah, pelan-pelan. Nah, berhasil. Kondisi batangnya juga putih. Berikutnya tuh ada embun jelaganya yang nanti dibersihkan. Nah, ini sudah nih, nanti saya tanam aja gini aja, saya tancap. Kasihan kalau mau dipotong lagi, batangnya udah pendek. Nah, berikutnya adalah perendaman. Seperti biasa saya menggunakan Neostarter RJ37 ya, ini mikroorganisme baik ya, probiotiknya baik untuk tanaman. Takarannya 5 ml per 1 liter air. Nah, sudah saya siapkan. Sini diaduk dulu sampai merata. Neostarternya, Neostarter ini sesuai dengan namanya Neostarter. Jadi untuk awal mula menanam setelah perbanyakan repotting dan sebagainya ini bagus ya. Dia memulihkan stres. Lalu nutrisi di dalamnya juga membantu tanaman ini selain cepat segar juga ada nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tanaman, dan dia juga menghalau penyakit-penyakit, bibit penyakit yang masih ada di sini. Ini saya rendam saja selama kurang lebih 1 jam ya. Nah, rencananya direndamnya itu 1 jam. Ini ternyata malah kerendamnya 1 hari semalam, 1 hari 1 malam. Ini saya rendam semalaman karena memang pas nggak sempat. Biasanya saya rendam semalam 2 malam itu untuk mengatasi tanaman yang sakit ya kan. Kalau ini kan sehat-sehat saja, kita cek lagi baik-baik aja kan, nggak ada yang busuk atau lonyot ya kan, segar, tanamannya juga segar. Tuh tangkainya, batangnya, dan ya yang paling penting Neostarter itu hebatnya ini. Kalau dia untuk merendam tanaman yang sakit biasanya keruh, itu tadi kan jernih ya, jernih. Nih, seger ya, meskipun sudah direndam semalaman. Ini juga seger, sehat, nggak ada yang busuk kan. Taringnya juga segar, taring tunasnya. Jadi teman-teman jangan ragu menggunakan Neostarter karena sudah terbukti. Saatnya ke proses selanjutnya. Nah, setelah direndam tuh, nih kelihatan black spot ya yang nempel di tangkai batang juga. Black spot ini mudah dibersihkan setelah direndam di larutan Neostarter. Nah, kalau didiamkan saja bagaimana Mas? Ya tentu dia akan mengganggu ya, karena dia sifatnya semacam menyerap nutrisi-nutrisi yang terutama biasanya dia ada di daun, di tangkai juga. Nanti akhirnya menimbulkan luka-luka bopeng yang jelek. Kalau di daun dia juga akan menimbulkan luka-luka yang bekas-bekas mosaik gitu. Selanjutnya kita tutup
pakai salep Cambium RJ37. Salep Cambium kita oleskan tipis saja, asal merata ya ke semua bagian. Jadi salep ini nantinya dia akan melindungi tanaman ya dari potensi-potensi infeksi yang masuk atau menyerang ya, penyakit gitu. Kalau lukanya ditutup dengan bagus ya akan bagus juga. Nah, ini di seludangnya masih ada black spotnya dihilangkan ya. Teman-teman bisa menggunakan cotton bud biar lebih mudah. Kalau ada yang tisu ya pakai tisu seperti ini. Nah, ini gampang banget dibersihkan. Oke, keringkan kembali bagian batang yang satunya, lalu ditutup dengan salep Cambium RJ37. Ini akarnya gondrong banget ya, dan kompor masaknya cuma satu. Biasanya nanti kalau malah cara alami dia akan merontokkan akar, terutama yang coklat-coklat. Nah, ini saya akan mencoba mengurangi akarnya, terutama ini mengganggu tunas, pertumbuhan tunas. Hati-hati. Oke. Nah, ini juga nih. Dua. Juga relatif lebih coklat ini ya. Sambil menunggu kering, kita oleskan dulu Root Fix hormon penumbuh akar. Jadi ini butuh ya, biar cepet nanti akarnya tumbuh. Kita oles. Oke. Sini nggak apa-apa nih. Ini akar-akarnya juga sudah mulai tumbuh, dibantu dengan baik. Selanjutnya dilakukan penanaman, tapi kita cek dulu salep Cambiumnya sudah kering atau belum.
Sudah kering ya. Nah, ini bagian pucuk dengan luka potong menggunakan pasir malang dan sekam bakar perbandingan 1:1. Ditaburi furadan ya. Teman-teman kalau misalnya punya neem cake ya pakai neem cake. Ini pas persediaan neem cake-nya habis ya pakainya furadan. Demikian sebaliknya, furadan habis pakainya neem cake. Nah, yang bagian pucuk ditanam dengan 2 bahan, pasir malang dan sekam bakar. Anti lonyot ya, ini media tanam sederhana ini, dan bagus banget. Ditabur es kakut. Es kakut ini pupuk lambat larut. Teman-teman bisa memakai osmokut ya. Es kakut dan osmokut ini sama-sama slow release, pupuk lambat larut. Cuman kalau osmokut kan takarannya itu komposisinya 13-13-13, ada yang 14-14-14. Kalau ini yang es kakut ini nitrogennya lebih banyak. Nah, mana yang kalau mungkin persediaannya ada es kakut ya pakai es kakut, persediaan ada osmokut ya pakai osmokut. Oke, berikutnya batang dengan 1 daun pancing, itu sudah ada taringnya ya, masih sama menggunakan sekam bakar dan pasir malang. Furadan, nah ini bonggol indukannya ya. Nah, yang tadi dipotong sudah ada taringnya karena sudah ada akarnya juga. Kita menggunakan media tanam 7 bahan. Furadan, kasih pupuk merah es kakut. Berikutnya ini juga batang yang bagian tengah, batang bawah ini dengan 1 daun pancing dan sudah ada taringnya. Ini akarnya juga sudah bagus menggunakan media tanam 7 bahan. Setelah ditanam jangan lupa disiram sampai ngocor. Airnya benar-benar membasahi media tanam ya. Disiram ngocor tujuannya supaya media tanamnya nempel di batang, di akar dan sebagainya. Pasir malang dan sekam bakar. Sementara yang ini
Media tanam 7 bahan sudah difermentasi. Ini juga, jadi 2 menggunakan pasir malam sekam bakar, 2 menggunakan media tanam 7 bahan. Nah, ini sekarang tanggal 18 Februari ya. 18 Februari. Jadi hari kedua kondisi tanaman Northern Star. Nah, ini potongan bawah kelihatan daun pancingnya juga segar, sehat saja menggunakan 7 bahan. Sementara yang ini adalah bonggol indukannya, juga menggunakan 7 bahan. Taringnya segar, sehat. Itu potongan tengah menggunakan media tanam 2 bahan, pasir malang dan sekam bakar, serta itu yang paling pucuk juga menggunakan 2 bahan, sekam bakar dan pasir malang. Komposisi 1/1 juga kelihatan segar. Ini posisinya ada di bawah tanaman lain ya, supaya teduh ya, karena memang dia butuh beradaptasi. (19 Februari) ini hari ketiga, kondisinya sehat-sehat mulai dari taring dulu. Taringnya masih kelihatan segar, tidak ada tanda-tanda warna lebih kelam busuk gitu, nggak ada ya. Untuk yang ini yang menggunakan 7 bahan juga segar, sehat. Nah, itu daun pancing yang menggunakan 2 bahan juga tegak. Sementara pucuknya nih hari ketiga, pucuknya di hari ketiga juga masih terlihat baik-baik saja. Semoga sehat selalu ya. Sekarang tanggal 20 Februari, kita cek kondisi Star. Ini untuk taringnya masih tegak, sehat. Nah, bagus ya. Nah, untuk yang ini daun pancingnya juga masih tegak. Tanda-tanda sakit. Ini menggunakan 7 bahan. Ini batang bawah ya. Nah, itu yang batang tengah. Itu menggunakan 2 bahan, juga kondisinya tegak, sehat. Sementara kondisi pucuknya, nah ini juga segar ya. Sekarang tanggal 22 Februari, kita simak kondisi Northern Star. Kondisinya ini tunasnya kelihatan sehat-sehat saja. Ini menggunakan 7 bahan. Kemudian bonggol bawah daun pancing juga menggunakan 7 bahan, sehat kondisinya. Yang tengah, bagian tengah pakai pasir malang sekam bakar juga sehat, daun pancingnya juga segar, tegak. Demikian dengan yang bagian pucuk. Nah, bagian pucuk juga sehat, segar, tidak ada daun yang menguning. Ini sudah sekitar 6 hari ya, 16 Februari ke 22 Februari. Nah, bisa diaplikasikan vitamin B1. Teman-teman mendapatkan vitamin B1. Sekarang tanggal 23 Februari, berarti sekitar 1 minggu ya. Nah, ini begini kondisi Northern Star. Kondisinya sehat nih, kokoh, tunasnya, taringnya kuat. Kemudian di sini daun pancingnya juga kuat, sehat. Calon ini mata tunasnya sudah makin naik. Kemudian yang
di sana itu daun pancingnya juga kokoh, tidak ada yang menguning atau layu. Demikian dengan yang bagian pucuk. Sekarang tanggal 24 Februari. Nah, sekarang kita cek kondisi Northern Star-nya. Ini bonggol indukannya ya. Indukannya, tunasnya makin meninggi, sehat, ditanam menggunakan 7 bahan. Lalu ini bonggol bawah juga ditanam pakai 7 bahan. Lalu ada daun pancingnya, kondisinya juga tegak sehat. Berikutnya itu yang batang tengah dengan daun pancing ditanam menggunakan 2 bahan, kondisinya juga sehat. Dan untuk pucuknya juga tegak, tidak ada daun yang menguning, tampak sehat ya, ditanam menggunakan media tanam 2 bahan. Sekarang kita review yang terbaru ya teman-teman. Ini dari bonggol bawah atau bonggol indukan. Bonggol indukan ini kan ditanamnya 16 Februari 2022 dan sekarang 25 Maret, itu 1 bulan 9 hari ya, sudah 1 bulan 9 hari. Di bonggol indukan itu ada 2 tunas, 1 tunas yang sudah taring muncul dan 1 tunas kecil. Nah, ini yang tunas munculnya ini sudah daunnya semakin meninggi dan mau membuka. Perkembangannya bagus, perkembangannya istimewa dan menggunakan media tanam 7 bahan ya. Sementara, nah ini yang beberapa kali saya pernah bilang, biasanya kalau ada beberapa tunas itu ada tunas yang dikalahkan. Nah, untuk tunas yang kecil ini saya nggak tahu ya, ini apakah stuck atau bisa tumbuh. Nanti taunya kalau yang tunas 1 ini sudah dipisah. Saya memisahnya nanti kalau sudah daun 3, minimal daun 3. Oke, berikutnya ini bonggol yang bawah ya, dekat indukan yang dipisah ya. Nah, ini ada 1 daun pancing dan 3 tunas. Sementara yang terlihat naik jelas ini tunas yang di atas, lalu ada yang di tengah. Sementara yang ketiga yang kecil belum kelihatan dari media tanam, belum muncul di atas media tanam. Nah, ini kalau diukur dari tunas panjangnya taring sebelumnya itu kan semakin meninggi ya teman-teman. Dan daunnya juga segar, sehat, tidak menguning atau ada tanda-tanda untuk rontok. Perkembangannya lumayan. Sekarang kita ke ini bonggol yang tengah. Bonggol tengah ini benar-benar tanpa akar ya teman-teman. Kalau tadi kan ada akar dikurangi sedikit, kalau ini benar-benar tanpa akar, ditanam pakai media tanam 2 bahan, pasir malang dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1. Nah, tunasnya sudah naik ya, daunnya semakin meninggi bahkan hampir menabrak nih daun pancingnya. Kondisi daun pancingnya juga segar, sehat, tidak ada tanda-tanda menguning, pertumbuhannya juga lumayan bagus. Berikutnya, sekarang ini bagian pucuknya dengan beberapa daun ya, ditanam tanpa akar, benar-benar tidak ada akarnya, dan memanfaatkan media tanam 2 bahan, pasir malang dan sekam bakar, perbandingan 1:1. Sekarang kita lihat kondisi daunnya segar ya, tidak ada yang menguning, tidak ada yang loyo atau layu, dan ini tunasnya semakin meninggi ya. Daunnya sudah mau muncul, daun barunya kelihatan hampir menabrak daun pancingnya. Nah, ini menunjukkan ya kalau tanaman ini benar-benar mati pucuk, tidak ada daun baru yang muncul dari sini ya kan. Sementara dia memunculkan tunas-tunas dari samping. Jadi teman-teman, dari kasus ini kita bisa melihat ya, kalau teman-teman memiliki aglonema itu banyak tunasnya dan tumbuh di luar media tanam, cara saya ini bisa jadi alternatif. Tetapi kalau teman-teman takut untuk memotong,
teman-teman bisa melakukan pencangkokan. Jadi intinya bagaimana tunas-tunas yang bermunculan itu ya, setelah mati pucuk lalu bermunculan dari samping itu bisa bersentuhan dengan media tanam. Jadi setelah bersentuhan dengan media tanam lalu bisa memunculkan akar, itu kan nutrisi bisa diambil oleh tanaman dan bisa pertumbuhannya semakin lebih baik. Cukup sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.